Assalamualaikum. Oke guys, kali ini kita membuat takjil ala Sultan Risol Solo. Tapi sebelumnya subscribe dulu ya. Thank you. Bahan-bahan untuk kulitnya 750 gram tepung terigu, 50 gram tepung tapioka, air 1900 ml, 1 sendok makan garam, 2 butir telur, 1 sendok teh bawang putih bubuk ya guys, 3 sendok makan minyak goreng. Bahan-bahan untuk isiannya 500 gram ayam filet, sedangkan bumbunya 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 1 sendok garam, 2 batang serai, 2 lembar daun jeruk, 2 biji kemiri, 100 ml santan kental instan, 1 sendok kaldu jamur, 1 sendok lada bubuk, 1 sendok makan gula pasir ya guys. Cara membuatnya, tepung terigu, tepung tapioka, kita campur, garam, bubuk bawang putih, boleh diganti dengan bawang putih diulek, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Lalu tambahkan air sedikit-sedikit, jumlahnya 1900, hampir 2 liter. Aduk hingga tercampur rata ya guys. Setelah rata seperti ini, tambahkan telur, aduk kembali hingga tercampur rata. Terakhir tambahkan minyak goreng 3 sendok makan, aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita saring agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lakukan sampai selesai. Seperti ini, saya pindahkan lagi ke tempatnya. Kemudian kita tutup, diamkan selama 1 jam. Lalu kita masak ayam filetnya, didihkan air. Setelah air mendidih, kita cemplungkan ayam filetnya, tutup hingga matang. Setelah matang, kita matikan kompor, kita ambil ayamnya seperti ini. Tutup kembali. Lalu ambil airnya sebelum dibuang. 300 ml untuk kuahnya nanti menumis ayamnya. Setelah itu ayamnya kita suwir-suwir. Butuh kesabaran ya guys. Untuk para pemula boleh resepnya dicoba separuh. Kalau nggak separuh, ayamnya dibikin sebelumnya aja ya guys, biar nggak terlalu capek kalau masih pemula, karena emang memakan waktu lama. Kemudian bumbunya kita blender, bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, kemiri, lalu ini serainya ya guys, karena saya tidak punya serai batangan, jadi saya kasih 1 sendok makan serai bubuk. Tambahkan air kira-kira 3 sendok makan. Lalu kita blender seperti ini sudah halus. Kita tuangkan ke mangkok. Seperti ini ya guys. Kemudian panaskan minyak 3-5 sendok makan. Tumis bumbunya hingga matang ataupun harum.
Lalu setelah harum, tuangkan kaldunya tadi. Aduk hingga tercampur rata. Lada bubuk dituangkan juga, dicampurkan garam, kaldu jamur, gula pasir, kemudian aduk kembali. Lalu tuangkan santannya. Pakai santan instan aja ya guys, biar cepat. Daun jeruk. Aduk kembali. Setelah diaduk dan mendidih, tuangkan ayam yang sudah disuir-suir tadi. Aduk hingga matang ya guys, maksudnya kering. Jadi santannya ini sudah mengering. Tunggu benar-benar kering agar nanti risol solonya juga nggak mudah basi dan pastinya enak. Ini sudah jadi, saya tempatkan ke piring. Panaskan teflon, tuangkan sedikit minyak, lalu usap dengan tisu, diratakan maksudnya. Biasanya per 5 kali tuangan kita oleskan kembali minyak gorengnya. Kita lap pakai tisu biar nggak lengket. Ini adonannya 1,5 sendok sayur ya guys, seperti ini, ratakan biar bagus bentuknya. Nah seperti ini, ketika pinggir-pinggirnya sudah mulai mengering, maka kemungkinan udah matang, bukan kemungkinan, memang sudah matang. Lalu kita tuangkan di piring, kita tumpuk saja, tidak apa-apa. Lakukan sampai selesai. Ini sudah selesai, jadinya 55 piece. Kemudian kita coba dulu, kita remuk-remukin. Ternyata bagus, tidak mudah sobek. Lalu kita isikan ke kulitnya. Siapkan sedotan untuk alat ukurnya agar ukurannya sama. Seperti ini ya guys. Karena kalau nggak pakai alat ukur, kalau jarang bikin biasanya ukurannya tidak sama, jadi tidak bagus. Tapi kalau sering bikin sih ya nggak perlu. Nah jadi kita ukur ya guys, pengen panjangnya seberapa pada umumnya. Kita lipat-lipat seperti ini. Nah kita samakan lagi dengan sedotan, ternyata udah bagus. Kita lakukan lagi sampai selesai ya guys. Agak lama memang karena jarang bikin, tapi dibikin serapi mungkin ya guys, seperti ini. Ini udah selesai ya guys, bentuknya dan ukurannya sama, lebih cantik. Kemudian untuk yang di frozen, kita masukkan dulu ke freezer selama 4 atau 5 jam ya guys. Setelah 4 atau 5 jam baru kita masukin ke wadah agar nantinya tidak lengket ini fungsinya. Seperti ini, sesuai pesanan, ataupun disimpan di dalam kulkas sendiri juga nggak masalah. Kan nggak saya goreng semua karena jadinya banyak banget. Sesuai pesanan aja ya guys, atau disimpan di kulkas setelah di freezer selama 4 atau 5 jam. Lakukan sampai selesai. Seperti ini ya guys, kita masukin ke dalam wadah.
Untuk proses terakhir penggorengannya, siapkan telur, 1 sendok garam, aduk hingga tercampur rata. Karena saya hanya menggorengnya sedikit, jadi cukup 1 telur. Kalau untuk semuanya, biasanya 3 atau 4 telur. Kita balurin setelah tercampur rata telurnya dan garamnya. Setelah mendidih, kita goreng. Lakukan sampai selesai ya guys. Digoreng seperti ini. Setelah kira-kira agak matang, baru kita balik agar nggak rusak bentuknya. Nah, ini udah matang, kita tiriskan dulu biar nggak terlalu banyak minyak. Diserok aja juga nggak apa-apa ya guys, opsional kalau nggak ada tatakan begitu. Lakukan sampai selesai. Ini udah selesai ya guys, kita gorengnya. Lalu siapkan plastik, kemudian lakban kecil lakban kecilnya itu siapkan yang banyak dulu, yang udah dipotong-potong, karena nanti tangannya itu licin kena minyak ya guys, seperti ini. Terakhir masukkan cabenya, seperti ini caranya. Lakukan sampai selesai. Sudah jadi ya guys, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy guys, mantap. Selamat mencoba resepnya ya. Itu tadi ya guys, cara membuat takjil ala Sultan Risol Solo. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum, see you, bye bye.